Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alia Alfianti. Jadi pada video kali ini saya akan membuat managing router configuration. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Di sini kita akan men-setting SSH di router R1 dan R2. Sebelum itu kita taruh dulu servernya. Di sini kita menyambungkan server dengan switch memakai kabel strike. Nah, lalu kita pilih Fast Ethernet 0 dan ke switchnya Fast Ethernet 02. Apa sih SSH? SSH ini digunakan untuk mengakses router secara remote dengan aman. Nah, menggantikan telnet yang tidak aman karena kirim data dalam bentuk teks biasa. Setelah itu kita men-setting IP configuration-nya. Di sini kita menaruh 192.168.1.11. Nah, lalu default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu di server 2 juga sama, hanya saja di bagian IP address-nya nanti kita ganti 192.168.2.11. Setelah itu kita ke router untuk mengecek IP address-nya apakah sudah betul atau tidak. Fast Ethernet 00, lalu kita ke Fast Ethernet 1/0. Sama juga kita cek di router 2-nya. Nah, di sini saya ganti nama servernya menjadi server 2 dan server 1. Lalu kita ke CLI, kita tekan router lalu ke CLI. Nah, di situ kita exit, lalu jika belum ada hostname-nya kita namakan dulu hostname. Nah, di sini saya tulis IP domain name nextrain.com. Itu domain yang digunakan untuk membuat kunci SSH. Username admin secret Cisco SSH, yaitu membuat username admin dengan password terenkripsi Cisco SSH. Nah, di sini saya mengetik transport input SSH itu untuk mengizinkan hanya SSH, tidak telnet. Lalu login lokal. Setelah itu kita ketik crypto key generate. Ini untuk membuat kunci inskripsi RSA untuk SSH. Setelah kita enter, nanti akan keluar pertanyaan how many bits in the modules. Nah, di sini bit ini untuk menunjukkan ukuran panjang kunci inskripsi. 1024 dipilih agar sistem tetap aman tapi masih cepat diproses oleh perangkat. Setelah itu kita akan mencoba ping melalui server dan laptop. Nah, pertama kita melalui ping ke server. Jadi dari server ke router. Di situ kita menaruh alamat router 1. Nah, teman-teman bisa lihat di situ keluar reply, berarti itu tandanya terhubung. Lalu kita coba di laptop. Kita taruh juga alamat IP address-nya router 1. Nah, di situ juga tertanda reply. Itu berarti terhubung. Setelah kita mengetahui bahwa server dengan router terhubung, lalu laptop dengan router juga terhubung, kita mengulang hal yang tadi dari R1 ke R2. Kita buat di router 2. Kita di sini men-setting SSH-nya. Setelah kita setting SSH, lalu kita mengulang hal yang sama, yaitu mengecek apakah dari server ke router itu terhubung atau tidak, dan dari laptop ke router itu terhubung atau tidak. Setelah itu kita ke router 1, lalu kita ketik copy running strip config tftp. Ini digunakan untuk mengirim atau menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan di router ke server TFTP. Nah, tujuannya untuk backup konfigurasi atau berbagi konfigurasi antar perangkat. Setelah itu kita enter dan memasukkan alamat IP address-nya server 1. Nah, show flash itu digunakan untuk melihat
Isi memori flash yaitu tempat menyimpan file sistem seperti BIOS, konfigurasi, atau backup. Setelah kita enter, lalu kita ketik copy flash TFTP untuk mencadangkan file dari router ke server TFTP. Selanjutnya kita ketik pt1000-i-122-20.bin. Ini adalah file iOS Cisco yang disimpan di flash memory. Kita enter, lalu kita ketik alamat IP address-nya server 1, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat di situ oke. Lalu kita ketik copy TFTP running config. Kita enter, lalu kita taruh lagi alamat IP-nya server 1, lalu kita enter. Nah, R1 strip config ini untuk mengembalikan pengaturan semula dari file cadangan. Kita lakukan hal yang sama yang kita lakukan pada router 1 di router 2 lagi. Nah, akan tetapi di sini alamat IP servernya kita memakai server 2, hanya itu saja yang akan kita ganti. Selebihnya sama seperti yang kita lakukan pada router 1. Setelah itu kita ke laptop lalu buka command prompt. Nah, di situ kita ketik ipconfig. Ini digunakan untuk melihat dan mengatur informasi jaringan. Setelah itu kita akan mengetik ssh strip l admin. Nah, ini digunakan untuk masuk ke router lewat SSH. Nah, di situ diminta password, kita akan memasukkan password Cisco SSH yang kita buat tadi. Setelah itu kita show user, ini untuk menampilkan siapa saja yang sedang login atau terhubung. Sama halnya dengan di laptop 1, kita mengulang lagi di laptop 2. Di sini kita kembali ke router, kita akan mengetik show version. Nah, ini untuk menampilkan informasi sistem dan perangkat keras seperti versi Cisco, waktu router, tipe perangkat keras, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, kita cek juga di router 2. Kita ulang hal yang sama. Nah, agar bisa telnet dan SSH diaktifkan dua-duanya dengan kita gunakan dengan perintah transport tadi. Jika tadi kita hanya SSH, di sini kita pakai input telnet SSH. Lalu perbedaannya FTP dengan TFTP yaitu lebih lengkap dan aman untuk file besar, sedangkan TFTP itu lebih ringan dan cepat, cocok untuk backup konfigurasi router atau iOS. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.